panganan. Gawer. Enggak apa-apa, dua setengah aja Mbak. Oke teman-teman, sebelum kita berangkat ke Waduk Cengkeh, Bapak kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan sudah tolong kami di dalam kami menikmati pagi, menikmati udara sejuk yang Tuhan sediakan buat kami. Dan saat ini kami juga bersyukur Tuhan sudah tuntun langkah kami dari rumah kami masing-masing dan boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Tuhan, saat ini kami sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke Waduk Cengkeh. Tuhan tolong jagai kami di dalam perjalanan supaya perjalanan kami selamat sampai di tujuan kami dan kami boleh mengadakan acara di sana juga dengan perlindungan dan berkat Tuhan. Dan buat teman-teman kami yang mungkin saat ini masih sedang menyelesaikan segala sesuatu dan dalam perjalanan ke sini, Tuhan juga berkati sehingga mereka tidak terlambat sampai sini. Dan Yesus, perjalanan kami bahkan acara kami pada hari ini kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Oh, sih. Ya Pak, pinane ndang dianut. Mas Amna nggo mobil lho. Lah iya ngonceng karo Mas Abdul Mas. Tenan nak kaya sugeng kok koyo. Ben ya. Ben ra apa-apa itu. Kita mau berangkat ke Paceng, Waduk Cengkeh. Omong-omong. Tenang. Ayo kita berangkat. Bapak-bapak penjaga. Bang. Tidak juga. Apa ya?
Ya. MC.
Jalan setahir Yesus lamanya. Oh, gitu aja. Tiap hari. Ya cepet iki. Yesus pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sebentar memohon pertolongan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam perjalanan kami dari rumah kami masing-masing menuju ke tempat ini dengan penuh keselamatan. Kami sejahtera-Mu telah mengantarkan kami
sampai di tempat ini dengan selamat. Tuhan, bersama-sama kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu untuk bekal, untuk tuntunan di dalam kami akan melanjutkan sisa-sisa hidup kami di waktu yang akan datang. Untuk itu Tuhan, Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua yang ada di sini. Itu juga Tuhan, teman-teman kami yang saat ini belum dapat bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami tersebut. Apabila mereka sedang di dalam kesusahan, Engkau memberikan penghiburan. Apabila saudara-saudara kami sedang merasakan suatu sakit di dalam tubuhnya, Tuhan, Engkau berkenan menyembuhkan dengan kasih-Mu. Bapa yang di surga, apabila ada saudara-saudara kami yang malas untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus menggerakkan hati saudara-saudara kami tersebut, sehingga di dalam waktu yang akan datang, di dalam persekutuan-persekutuan yang lain, saudara-saudara kami dapat bersama-sama dengan kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa yang di surga, kami serahkan jalannya acara dari awal sampai akhirnya nanti hanya di dalam kuasa-Mu saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan di dalam kami berjalan menuju ke tempat ini, dan di dalam kami bersama-sama berkumpul di tempat ini, sehingga apa yang kami lakukan di tempat ini menjadikan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah sengsara, mati dan bangkit untuk kami semua. Amin. Bawa! Jangan makan! Kalau aku dipoto kok, kalah Rene. Orang ditegak. Wes sih. Gede banget. Tenan lho. Bung. Bung. Karo jawelno anu. Mbak Yuli kan. Wah, baterainya wes kelip-kelip. Ndang. Bangsa Israel dari Mesir, tanah perbudakan, pulang ke negeri perjanjian Tuhan, yaitu ke Kanaan. Sebelum peristiwa Paskah ini banyak sekali penderitaan dan kesengsaraan yang dialami dan dirasakan oleh umat pilihan Allah di Mesir sebagai budak di Mesir. Kemudian di dalam perjanjian baru kita mengenang peristiwa Paskah, yaitu suatu rentetan peristiwa, rangkaian beberapa peristiwa yang dikemas dalam satu istilah Paskah, yang terdiri dari kesengsaraan atau penderitaan Tuhan Yesus menjelang disalib, kemudian kematian Tuhan Yesus, dan diakhiri dengan kemenangannya, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus yang bersama-sama kita peringati pada pagi hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam peristiwa Paskah yang dialami oleh Tuhan Yesus, rangkaian peristiwa dari Yerusalem, ketika
ketika Tuhan Yesus harus menerima hukum kisas cambuk yang berkepala duri. Sebatang cambuk dan di ujung cambuk itu diberi seperti bola, dan pada bola itu dipasang duri-duri yang tajam untuk mencambuki Tuhan Yesus. Oleh karena itu pada peringatan kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita akan melihat, kita akan belajar dari seorang tokoh dalam kitab suci yang sudah dipakai dan dipilih oleh Tuhan untuk memberikan kesaksian dalam sebuah penderitaan. Dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai 43, di situ menggambarkan bahwa Yusuf, semua tahu Yusuf ya? Nah, percaya semua sudah tahu. Yusuf, kita sering mengajarkan sekolah minggu atau sering mendengarkan cerita-cerita dalam sekolah minggu, atau bahkan Anda semua selalu membaca firman Tuhan, dan di situ menceritakan tentang sosok seorang Yusuf. Yusuf adalah salah seorang dari anak Yakub yang paling banyak membuat cerita di dalam kitab Kejadian. Karena Yusuf yang mengantarkan, yang membawa bangsa Israel pada satu keturunan Yakub sampai di sini. Anda bertemu dengan saudara yang datang dari jauh, mungkin sambil berangkul-rangkulan, bercium-ciuman, ya, melepaskan kerinduan yang amat sangat. Tetapi yang dialami Yusuf tidak seperti itu. Ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya, mata yang tajam memandang Yusuf, melotot. Sesudah itu, baju yang indah yang dibelikan oleh Yakub dilepas dan dirobek-robek. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kosong. 1 jam atau 2 jam kemudian, peristiwa yang sangat menyedihkan kembali datang. Ketika orang-orang Midian itu lewat di tempat itu, kakak-kakaknya mengangkat Yusuf dari dalam sumur. Yusuf merasakan, puji Tuhan, saya ditolong. Terima kasih Tuhan, Engkau mendatangkan penolong-penolong bagi kami. Karena apa? Karena Yusuf merasakan ia akan diangkat naik ke atas lagi. Tetapi tidak seperti yang diharapkan juga. Ketika sampai di atas, seperti seekor domba. Yusuf diikat tangannya, kemudian dijual kepada pedagang-pedagang dari Midian itu untuk dibawa ke Mesir. Menangis, saudaraku, menangis. Siapa yang menangis? Yusuf mesti. Sampai setega itu kakak-kakakku membuat aku seperti ini. Setelah masuk ke dalam sumur, dijual ditumpaknya becak, enak. Seperti pedagang-pedagang sekarang membeli sapi, membeli kambing itu membawa kol bukaan, langsung yang dibeli naikkan ke situ. Pada saat itu Yusuf digelandang begitu saja, malah diikat dan ditarik. Kalau tahu Yusuf lelah dalam perjalanan, dia sampai jatuh diseret. Penderitaan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang dialami dan diterima oleh Yusuf ini, Yusuf tetap merasa senang. Sampai di Mesir, ketika dibeli oleh Potifar, dijadikan sebagai budak.
budak di rumah Potifar, dia harus bekerja. Kita dapat merasakan seperti apa seorang budak yang sudah dibeli. Berarti Yusuf harus bekerja keras di rumah Potifar ini dan tidak menerima upah. Kita bayangkan kalau kita ada mempunyai seorang pembantu di rumah kita, kemudian pembantu itu bekerja terus dan kita tidak membayar, tidak memberi upah kepada dia, bagaimana perasaan? Kalau kita saja melakukan seperti itu. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Ada yang menarik di dalam ayat tersebut. Yang menarik apa kira-kira? Di dalam penderitaan Yusuf ini mendatangkan berkat bagi orang lain. Yusuf itu digambarkan sebagai seorang nabi yang paling bagus di seluruh alam. Seorang laki-laki yang paling ganteng. Itu sama dengan katakan Yusuf adalah elok paras. Sampai-sampai istri tuan apa yang akan mereka lakukan, kita bisa membayangkan. Ketika rumah itu kosong dan hanya seorang Yusuf dan seorang istri Potifar. Tidak dimanfaatkan oleh Yusuf. Yusuf tidak mengambil kesempatan dalam kesempitannya. Tidak mau berbuat dosa. Nah, karena Yusuf tidak mau berbuat dosa, ayat berikutnya di sana menceritakan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh ingin memperkosa. Kalau bekerja dengan enak, dengan santai di rumah Potifar, artinya dia harus mendekam di semua belum pernah ada yang ditahan. Bukan jangan ada yang ditahan. Ini bertahan Katanya enggak enak panasan. Katanya niat terus. Dibui. Allah selalu menyertai dan memberikan pertolongan kepada orang yang selalu dekat dan ingat kepada Tuhan. Seperti Yusuf. Di dalam seluruh penderitaannya, ia tetap ingat kepada Tuhan dan tidak mau berbuat dosa. Meskipun ada kesempatan untuk berbuat dosa. Berarti kesengsaraan yang dialami oleh Yusuf berbuah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena Yusuf diberkati oleh Tuhan. Mengapa Yusuf diberkati Tuhan? Karena Yusuf selalu ingat dan tidak mau berbuat dosa. Alami saudaraku yang dirasakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu bukan untuk Tuhan Yesus sendiri, tetapi untuk kita semua. Kalau diibaratkan penderitaan itu diterima oleh Tuhan Yesus, tetapi kenikmatannya, keindahannya kita
itu kita menjadi orang Kristen ini sudah bebas, bebas yang bagaimana? Bebas tanpa syarat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mendahului, sudah merasakan, sudah memikul semua beban yang harus kita pikul. Kita bebas tanpa syarat, duduk manis saja, santai, tidak usah berbuat segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, menyangkal diri. Ya, kenapa menyangkal diri? Menyangkal diri itu apa? Waktu saya sekolah minggu dulu masih ada nyanyian begitu. Itu kan adalah hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup saya. Untuk menjelaskan kasih Tuhan Yesus, marilah di masa reformasi ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi Yusuf di masa perjanjian baru ini. Biarpun penderitaan itu datang kepada kita, biarpun permasalahan itu datang di hadapan kita, bukan untuk kita hindari, tetapi untuk kita hadapi, untuk kita selesaikan dengan mengingat kepada Tuhan, dan tidak berbuat dosa. Dengan demikian, seperti halnya Yusuf, seluruh penderitaan dan kesengsaraan Yusuf membawakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena Yusuf yang sudah tidak diperhitungkan di dalam pendaftaran pegawai, ya, pendaftaran pegawai, Yusuf sudah tidak bisa mendaftarkan karena dia orang tahanan, mau mendaftarkan tidak bisa. Calon lurah mencalonkan tidak boleh, orang tahanan mencalonkan lurah, nyoblos saja tidak boleh. Tetapi suatu hal yang luar biasa, tiba-tiba Yusuf muncul sebagai seorang yang nomor 1 di Mesir karena diberkati oleh. Mari kita menghadapi dan menerima permasalahan-permasalahan yang ada di depan kita, baik itu masalah keluarga, masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah cewek cowok, hubungan pacaran. Kita tetap memohon pertolongan kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dan pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan kenikmatan hidup di dalam kehidupan kita mendatang. Roh Kudus kiranya memampukan kita untuk melakukan semua itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan menjadi foto Tuhan Yesus, memikul salib dan mengikut Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang di surga, kami mengakui secara pribadi Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami setiap hari kami selalu menghadapi masalah-masalah, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah gereja, yang kesemuanya itu tidak dapat kami tanggung sendiri. Sebab kami kadangkala selalu meninggalkan Tuhan di dalam kami menghadapi masalah. Dan kami selalu berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan pada saat kami menghadapi pencobaan-pencobaan hidup ini. Agar hidup kami di hari-hari yang akan datang, kami dapat mengasihi semua orang, dapat berbuat baik seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan di masa hidup Tuhan Yesus masa lalu. Kami mau merasakan penderitaan, dan biarlah di dalam penderitaan yang kami lakukan
kami alami, kami tidak berbuat dosa. Dengan demikian Tuhan Yesus, Engkau akan tetap menetapkan kami ini sebagai anak-anak milik-Mu, sebagai pewaris dan pemilik kerajaan surga pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali nanti. Tuhan yang di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu, Yesus Bapa Nembah, bahwa yang pada saat ini menghadapi permasalahan-permasalahan yang sulit, menghadapi tekanan-tekanan yang menakutkan dan mengkhawatirkan kehidupan iman. Tuhan, di dalam kesesakan ini, biarlah tangan Tuhan yang bekerja kepada kami semua, kepada masyarakat di sekitar kami, akan merasakan hidup di dalam kuasa, merasakan sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kami setiap saat, supaya kami tidak hidup di dalam dosa. Dan kami akan tetap hidup berdampingan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu, apabila ada mereka yang akan menghadapi ujian, SMP, SD, biarlah tangan Tuhan senantiasa selalu menyertai anak-anak. Tuhan menjaga kesehatannya, Tuhan membimbing kerajinan di dalam belajarnya, sehingga pada saatnya nanti menerima hasil ujian, anak-anak akan menerima hasil yang terbaik. Kami merasakan banyak dosa dan kesalahan di tempat ini yang kami lakukan. Kurang konsentrasi kami karena lingkungan, kurang siap hati kami untuk itu. Tuhan, kami mohon pengampun. Tuhan, biarlah darah-Mu yang mengalir di Golgota pada saat itu, pada saat ini mengalir di hati kami masing-masing, dan kami akan bangkit, kami akan bersukacita, kami akan melakukan dan bersaksi bahwa Engkau Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kabulkan doa kami dan sertailah hidup kami hari ini sampai selama-lamanya, dan Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti. Amin. Demikian Mbak, waktu menserahkan.
Kan. Itu lagi. Bloknya aku foto. Rusi sini. Iya, sama jadi anak. Niko. Ketiga Kristina. Aguilera. Keempat Yakti. Yati, ke sini. Kelima Luka. Nuko Pak Sandi. Wahyu. Putri, Mbak Putri. Mbak Putri kelompok 2. Ajeng. 2. Bowo yang itu. Kelompok 7. Bowo katrok kudu. Keke. Aduh. Keke kelompok 2. Terus Rian. Ya. Rian. Rene. Maju. Anita. Nah, reso ki, Lek. Anita. Sorry, Lek. Hana. Maria. Maria kelompok 2. Siska mana? Siska. Kelompok 2. Siska. Mika mana? Mika. Terus Yunus kecil. Kak lo, jamban. Kayak jamban itu wis. Ucup kelompok 2. Kok sengelat apa? Terus lo kelompok pertama Ice. Sini ya. Hendrik. Hendrik. Duh, amar aku. Sing belum kelompok ini ya kelompok 1 berarti. Keke kelompok 1. Keke. Bayuli. Lho kok kelompok ning kamar mandi ngopo? Liane dene iki lho. Taman-taman kriminal. Di mana sembako kami? Tengah lancangan gas. Nenek. Pojokane kayaknya kayaknya ngene. Tuh banget. Itu. Mbak Tom kelompok 2. Kali tenan ya. Ayo, iki jajare dia ora Oh, tau iya. pramuka to. Nanti kok masane. Wah, wih dhuwur men to kok ngantek raket tak dhewe. Cangkangan nggo tangan kok nganggo untu. Ini lain daripada yang lain. Kalau dalam pramuka hitungan 1 2 3 4 5. Masam, Cuk. Mulai dari Kayak NSP wae 1212. ada sebelah utara. Yang satu ada ke utara. Suaranya di mana? Sopek. Rasane tak sabune. Cukup enak. Hanya perasaan saja ndak kok. Oh santai. Dah. Siap, gerak. Siap berat. Kelompok barisan kedua. Hadap kanan. Kanan sebelah kiri sih. Pan kanan malah menengah. Nah. Barisan 1 hadap kiri.
Ya maju jalan, maju sini. Maju. Coba perhatikan. Saya minta Kejujuran Anda. empat mata saling berpandangan. Pandang mata daripada rekan kita. Mata apa, Mas? Mata jerawat. Ini sungguh-sungguh harus kita pandang. Kita pandang. Kita harus mengenal teman kita. Baik secara pribadi bawa jangan timutah ya. maupun kelompok. Jangan kresek sih. Dan kita harus percaya baik lahir maupun batin karena ini teman kita. Lahir batin, Mbak. Terus sudah percaya sama rekan Anda? Puas. Nanti kamu mau ditipu percaya enggak? Tergantung tipuannya apa sih. Sudah tahu. Sudah tahu. Nanti kalau ditipu sudah tahu. Sudah. Ya, enggak mungkin nipu dong, Mas. Oh, kan ngelepas kena ya. Sekarang yang sebelah selatan menghadap ke selatan. Selatan iki kidul. Baik, jaraknya agak renggang. Ya 1 meter. 1 meter. Iki jangan mepet-mepet. Jangan nempel-nempelan dulu. Kamu tidak jangan suk-suk. Tadi temennya yang kita jatuh pelan-pelan. 2, 3. Baik, ini kita bangun lagi. Ya. Bagi Anda yang di depan, saya masih lihat yang rakyat. Makanya tadi saya turut memandang mata daripada teman Anda itu bagaimana. Kita pandang dulu. Dalam permainan ini Bapak siji cek ditemu kita. ini daftarin. Wah, ternyata gelora gitu. Pas 21212 dimulai dari mangkung. Hitung kecil. 1. Yang 2 sini maju menghadap ke barat. Ditarai lor. Temannya barat kono. Wow, ke temannya. Barat ya utara. Anda ini tidak akan menipu kita. Kalau menipu berarti ini nanti kecelakaan yang sangat fatal. Sudah? Plastiknya tidak. Ya, sekarang yang Migul menghadap ke Migul. Arah selatan darah muda. Ya, baik yang depan. Kita nanti akan tutup mata serapat-rapatnya mungkin dan kita akan menjatuhkan ke belakang dengan pelan-pelan. Nanti teman Anda akan menolong Anda. Ya. Patu loro. Ya. Kita berdiri. Geser lagi. Ile anu. Dalam percobaan ini
ngomong ora kuat tak tampanane. Ya jawe gede kuwi. Percaya kepada teman kita. Kita harus saling percaya pada teman kita walaupun yang ragu-ragu. Agar otak. Selak garing nek engko. Panas aja nek. Panas ya kok. Jane kuwi jek esuk enak. Terus Ya, sik. Hati-hati jangan sampai lepas. Kalau nanti putus kita ulangi dari Alam Rio, alam dai. Ulangi lagi, yuk. Pututannya bebek. Pututannya. Untuk tim yang lain ikut mengawasi nanti kalau ada yang lepas. Bang, sok. Ora jadi dipiuk-piuk ketok wae. Nah, ngono tok, ngono tok wae. Wes, kok mbune wae. kanan ya. Kanan. Kanan. Nah, Kalau bomnya. Siap ya. hop 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 hop. hop. Siap. Siap. Maju. Kanan. Maju. Maju. Kanan. Ayo. Metu kabeh aja dituke. Lagi terus. Terus pokoknya terus. Hati-hati, jangan sampai lepas. Hop. Siap. Maju. Kanan. Kosong ketemu lemu. Hop hop. Yo. Maju. Alon-alon. Nyantai, buri. Alon-alon sih. Siap. Kanan sih jare. Dina ini mburi arep pedot. Mburi dhewe. Kok sik dirapetke sik. Ayo kerjasamane piye? Rapet sih. Wes siap. Belakang siap. Ayo cup. Yo. Kanan. Kiri. Kanan. Kenapa? Yo jangan sampai lepas. Pokoknya dipegang terus. Ora entuk kanan ukur. Lu kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Angene ning kiri. Rem sih. Lanjut. Yo. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Jangan sampai lepas. Yo, cucuk selek.
Bareng-bareng. Yuk, sireng lo kanan. Wis Kanan. cuk siji mandek sik engko kono gen nyusul ngono. Gen nyusul sik. Mandek wae sik gen ngantek rengket ngono lho. Ngaji kabeh sih. Jangan sampai lepas. Oh. Yuk, rengket. Sik kok sik. Maju sak langkah ge rengketne, masalahnya rengketne. Oh, sik ucup iki, Bang. Kecepatan cuk. Ayo semburi rada mlaku. Ngeri mah benape. Langsung Maju. Mandek sik. Ayo maju sing mburi kan maju. Ya beri udah maju neh, gereket. Aduh Mas Arif ya. Awas Maju. kok mereng. Kagak lepas. Di sini gak balon jalo. Jangan sampai dilepas kalau nanti bola Mudeng sok. Jangan sampai dilepas kalau bola belum sampai jatuh di luar. Mulai. Sorry. Ayo para gedurun sing ngisor iki. Kurang iki gelasnya. Yo, ora langsung iso. Ayo cepat-cepatan. Ayo terus. Ayo tangi sar kebak. Jangan sampai jangan sampai dilepas kalau bola belum keluar. Terus. Ayo kurang dikit. Dikitan maksudku. Biyen kurang dikit ae lek. Sapa? Lek P lho kan biyen kurang dikit. Dikitnya terus. Rambut foto to, Ke? Ayo gantian. Iso macet ya, Ken. Bocor. Dianu sambel.
Sampai jatuh. Saya kira wis metu dong. Belum, weh. Ulangi. Ini ya. Kita bisa. Bisa mengapa kita tidak bisa melakukan? Ayo. Semangat rekan kita. Kasih semangat, ayo. Kasih semangat. Ayo. Ayo kasih semangat kita, ayo. Ganti seklar lagi. Ayo. Kamu harus bisa. Ngapa kok? Aku harus dulu ae. Bani ya rusakne. Ayo. Dope nang golongan siji. Lagi terus. Tahan. Ah, kurang sithik. Disengaja telas sing kok. Lah kok bocah cilik-cilik. Terus kurang sithik, terus. Jangan sampai disentuh. Nih, telas kabeh ngono nih. Iki belum ada. Yo Mas Menon teles. Kalau ada yang ngiren, lebih telas ya muncul kayak mau. Host kita. Buat pisan kena pindo. Host. Panji. Nah untuk acara berikutnya Mas Ipung, Mas Aganda. Udah ada. Kita makan siang dulu. Nggih, Mas. Bawa aku minta makan.